Ya sudah, terserah. Antarkan saya ke RSUD Jakarta sekarang. Cepetan mas, anak saya lagi dioperasi. Ya udah, ayo Pak, saya antar. Nah, sudah sampai Pak. Total argo 150.000. Mau bayar cash atau QRIS Pak? Hah? Chris? Chris siapa tuh mas? Saya nggak punya kenalan orang Jakarta namanya Chris. Bukan orang Pak, itu QRIS. Bapak tinggal scan barcode ini pakai HP. Nanti uangnya langsung pindah dari rekening Bapak ke rekening saya. Hah? Scan rekening mas? HP saya aja cuman buat pakai SMS saja. Sudah, ini uangnya 200.000. Ambil aja kembaliannya. Yang penting saya mau masuk lihat anak saya sekarang. Ya, dasar bapak-bapak. Orang tua di Jakarta sudah zamannya digital. Dia masih zaman barter. Kalau begitu saya pamit ya Pak. Mari. Oke, makasih ya. Lihat deh itu. Itu bukannya Bapak Kipli ya? Lah, iya, itu Om Danu. Om Danu. Astaga, Topik, Acil, Santo, kalian. Ternyata kalian sudah di sini juga ya. Kenapa nggak barengan aja kalau gitu? Aduh. Iya Om, kita baru dari kantor polisi. Dapat kabar Kipli dirawat di sini. Bapak kok bisa cepet banget nyampe Jakarta? Gimana nggak cepet, Topik? Tadi pagi polisi nelpon Bapak ngasih tahu Kipli kecelakaan. Bapak langsung lari nyari travel ke bandara. Tadi dari bandara Bapak nggak tahu mau naik apa. Sampai keliru nyari angkot segala. Aduh Om, di bandara mah kagak ada angkot. Gimana keadaan si Kipli, Topik? Kalian udah lihat dia nggak? Anak saya selamat kan, Topik? Om, maafin Aziza ya Om. Ini semua gara-gara Aziza sampai Kipli jadi kayak gini. Udah nak, jangan ngomong gitu. Ini udah musibah. Yang penting sekarang kita lihat dulu keadaan Kipli di dalam. Betul Pak, kata polisi Kipli udah selesai dioperasi dan sekarang dirawat di ruang ICU. Ayo Pak, kita masuk bareng-bareng. Nah, untung ada kalian. Dari tadi saya kebingungan di sini. Yah, bingung kenapa Om? Saya nggak tahu pintu masuknya yang mana dan cara bukanya gimana. Saya lihat nggak ada pintu, semuanya kaca doang. Yah, emang gitu Pak di kota. Pintunya rata-rata dari kaca semua, biar estetik. Ya udah, kalau gitu ayo masuk bareng. Saya udah penasaran. Permisi dokter, maaf dok, kami keluarga dan teman-temannya Kipli. Bagaimana kondisi Kipli sekarang dok? Dokter, saya bapaknya Kipli. Anak saya gimana kondisinya dok? Dia selamat kan dok? Bapak dan adik-adik semuanya, tolong tenang dulu ya. Pasien atas nama Kipli sudah selesai menjalani operasi pendarahan di kepala. Alhamdulillah, tanda-tanda vitalnya stabil dan proses operasinya berjalan lancar. Terus, apa dia udah sadar dok? Saat ini pasien masih berada di bawah pengaruh obat bius pasca operasi. Kita sedang menunggu reaksi fisiknya. Begitu obat biusnya habis secara bertahap, benturan di kepalanya memang cukup keras, tapi secara umum kondisi fisiknya aman dan sudah melewati masa kritis. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak dokter. Dok, apakah boleh kami masuk ke dalam buat lihat kondisi Kipli sekarang? Boleh, tapi mohon maaf ya, sesuai aturan rumah sakit untuk ruangan perawatan insentif, pasien tidak boleh dijenguk ramai-ramai. Maksimal hanya 2 orang yang boleh masuk ke dalam agar pasien tidak terkontaminasi dan suasana tetap tenang. Aduh dokter, mohon bantuan dan kebijaksanaannya banget dok. Bapaknya ini baru aja terbang jauh-jauh dari kampung pas dapat kabar kecelakaan. Saya sama teman-teman dari awal urus laporannya ke polisi. Kalau bisa izinkan 3 orang yang masuk dok. Kasihan bapaknya kalau harus sendirian di dalam, biar ada yang dampingi. Ya sudah, khusus kali ini saya beri pengecualian, tapi tolong tetap jaga ketenangannya di dalam ya, jangan membuat kegaduhan. Wah, baik, terima kasih banyak dokter. Topik, kamu masuk aja bareng Om Danu sama Aziza. Saya Santo sama Citra nunggu di luar sini aja. Iya Om, masuk aja dulu. Kita bertiga siap-siap di luar. Ayo, ayo. Kipli
Kipli, ini bapak nak. Bapak udah sampai di Jakarta. Bangun nak, maafin bapak nggak bisa jaga kamu. Jangan bikin bapak takut kayak gini. Kipli, kamu dengar suara saya kan Kipli? Sabar ya Pak, kata dokternya tadi kondisi Kipli udah mendingan. Topik, tuh matanya bergerak. Kipli, sadar nak. Kalian siapa? Saya ada di mana sekarang? Kipli, jangan bercanda deh. Ini saya Aziza. Aziza? Siapa Aziza? Kipli, lihat saya Topik, sahabat kamu dari kampung. Masa kamu nggak ingat saya? Terus ini Om Danu, bapak kandung kamu sendiri Kipli. Bapak? Saya punya bapak ya? Namanya siapa? Kenapa saya nggak ingat apa-apa? Ya Allah, kenapa anak bapak jadi begini? Topik, kenapa dia nggak kenal sama bapaknya sendiri? Buruan cepet panggil dokter, Topik. Iya Pak, iya saya panggil dokter sekarang. Alhamdulillah. Tugas kita nyari dan ngabarin keluarga korban si Kipli udah beres. Bapaknya sama teman-temannya dari kampung udah sampai di RSUD. Syukurlah kalau gitu. Berarti PR pertama kita udah tuntas. Tapi masalah utamanya kan belum beres nih bro. Masih ada PR yang harus kita tuntaskan. Iya, betul. Sekarang PR selanjutnya yang paling berat, nyari tahu siapa pemilik dan pengemudi truk misterius yang Kipli tabrak itu. Ada apa Rino? Tiba-tiba ngajak ketemu. Nggak seperti biasanya. Gawat Pak Alex. Saya baru dapat kabar dari si Ajis, sopir truk kita. Hah? Ada apa dengan si Ajis? Truk itu kan baru jalan bawa muatan semalam. Truknya ditahan polisi Pak. Semalam truknya sempat mogok di pinggir jalan di daerah Palmera. Pas ditinggal si Ajis buat nyari montir, tahu-tahu ada motor Vespa yang menabrak bagian belakang truk itu dari belakang. Cuman kecelakaan kecil begitu. Ya tinggal urus aja sama polisi. Minta si Ajis datang dan bikin keterangan kalau truk lagi mogok dan diparkir paksa. Masalahnya, si Ajis takut diperiksa polisi Pak. Dia kabur karena takut dijadikan tersangka. Tapi bukan itu yang paling gawat Pak Alex. Hah? Maksudmu? Bukan soal kecelakaan atau anak Vespa itu yang bikin kita pusing Pak. Tapi truk itu kan atas nama PT milik Pak Broto. Aset yang selama ini kita kontrol bian-bian sehingga Pak Broto masuk penjara. Kampret. Kenapa bisa pakai truk atas nama perusahaan Broto? Aset kersisa yang surat-suratnya lengkap cuman itu Pak. Masalahnya polisi pasti makin curiga kalau memeriksa berkas truk itu. Pak Broto kan sekarang lagi di dalam penjara gara-gara kasus barang terlarang kita dan kasus pembunuhan. Polisi pasti heran kok bisa pemilik perusahaan di dalam sel tapi mobil perusahaannya masih bebas beroperasi di jalanan. Apalagi di dalam bak truk itu. Goblok, kalau polisi geledah bak truk itu dan mendalami dokumen perusahaan bisnis barang terlarang kita, yang lain bisa ikut terbongkar. Polisi bisa mengendus kalau saya mengendalikan semua aset Broto dari luar.